Jadi sebuah watak kita itu tidak terlepas dari watak Klono. Makanya topeng dan wayang kulit adalah penggambaran watak manusia yang nggih para derek sedaya kula badhe nggelar babar lakune Klono Sewandana ing dalam perjalanan gelar jagat ing jagat alam Marcapada sambil ngobrol-ngobrol ya. Ini ada tokoh yang juga digemari oleh siapa itu Klono Sewandana. Saya mencari ini udut ya, ngobrol-ngobrol babar gelaring Klono Sewandana. Babakan lakuning Klono Sewandana adalah menguasai yang namanya sama dengan Ravana. Dosa muka itu kan ada dosa itu 10, muka sirah. Sebetulnya penggambaran dalam cerita Babat Panji yang ada di cerita Panji-Panji di Jawa dan Babat Rawono itu hampir sama, karena dunianya adalah dunia Mahabharata
atau Ramayana kalau di gelar wayang kulit, kalau di Babat Panji itu gelar cerita perjalanan Panji. Klono Sewandono itu adalah menguasai ilmu karakter Pancasona. Pancasona itu adalah ilmu kesaktian. Dulu kalau dalam cerita ini ilmunya Subali itu, jadi tidak bisa meninggal. Jadi urip itu tan kenong dikaya ngopo, urip tan kenaning pati, jadi hidup abadi selamanya. Maksudnya begitu. Eling tan kenoning lali, jadi kecerdasan intelektualnya itu ini pencapaian adalah orang-orang tokoh intelektual, orang pinter, orang cerdas gitu. Jadi orang-orang pemikir. Sebenarnya kalau kita kaji masalah karakter dan filosofinya itu, Klono itu adalah spirit untuk kita membangun sebuah cita-cita dan keinginan. Kalau jadi gini, dalam Babat Panji itu si Klono ini sebetulnya bagian dari karakter kita. Kita tidak terlepas dari watak Klono, makanya mancingnya di ini amarah itu, mancingnya di amarah. Makanya perlambangnya warnanya merah, merah itu simbol amarah itu. Jadi sebuah watak kita itu tidak terlepas dari watak Klono. Makanya topeng dan wayang kulit adalah penggambaran watak manusia yang divisualkan dalam wujud karya seni dan filosofinya. Makanya kekuasaan Klono ini, di samping tadi saya menjelaskan bahwa ada ini urip tan kenoning pati, keinginannya hidup abadi di dunia, kekuasaan eling tan kenoning lali, kecerdasan intelektualnya di atas semua, rata-rata di atas raja-raja penguasa. Amurba mikwesa, orang kekurangannya pangerti. Semua ilmu pengetahuan dia kuasai dengan secara cepat dan gila, karena dia ahli tirakat. Artinya sopo siro sopo ingsun itu adalah yang angkara murka yang diciptakan oleh Klono. Apa yang dia inginkan harus dimiliki dengan ilmu-ilmu yang dimiliki, dengan watak-watak angkara. Nah, di sini sebagai perwujudan karakter ini, makanya harus ada kendali. Ini adalah bagian dari watak kita. Dan kami adalah salah satu penggelar budaya, termasuk generasi penerus meneruskan karya seni leluhur, di mana berkewajiban untuk meneruskan karya-karya seni yang adiluhung ini sebagai tuntunan, ya, tontonan dan tatanan. Artinya tuntunan ini sebuah filosofi menjadi dasar tuntunan, sebuah ajaran yang digambarkan dalam filosofi ini. Setelah ajaran jadi tontonan, jadi pertunjukan. Kalau sudah dilihat menjadi tuntunan, menjadi ajaran, dan menjadi tatanan. Tatanan itu adalah sebuah peradaban atau sebuah aturan yang dibuat untuk kesepakatan bersama, kehidupan bersama, hidup yang layak sesuai dengan apa yang diharapkan kehendak yang suci. Nah, Klono ini tidak, di angkara murka, ingin menguasai dunia dalam genggamannya. Nah, ini adalah nafsu kita, dengan wujudnya nafsu kita. Sopo sing gak kepingin bojo ayu, sopo sing gak kepingin donya brana luhur. Makanya negaranya itu rancang kencono, dari konstruksinya emas, orang yang kaya raya. Ini adalah satu simbol-simbol filosofi dari topeng Malang, yang mana menggelar adalah sebuah cipta, rasa, karsa, berwujud karya seni yang adil. Mari kita lihat sedikit gerak Klono supaya tahu karakter Klono dalam perjalanan bedah Klono.
keren sekali Mbak Jung kalau nggak pakai kacamata. Oh iya, lebih ganteng. 10 tahun lebih muda. Ya ini kan bisa Mancolo putra Mancali putri. Oh iya. Kalau topeng Malang ini kita buka istilahnya gelaring budaya pambukaning rasa. Jadi kita menggelar gelar budaya itu menggelar budaya untuk membuka rasa. Jadi kalau kita mengenal sebuah budaya itu mengawali ini rasa. Ada rasa sejati nanti mengarah ke sejati ning rasa. Jadi kita pertama itu ya membuat karakter, mengenal. Ini karakternya topeng tokoh, jadi raja. Namanya Klono Sewandono ya. Dia seorang pengelana. Namanya Raja Klewandono ini seorang pengelana. Sewandono itu di mana-mana tempat. Jadi memang seorang penjajah. Ini sebetulnya warnanya catnya merah lah. Merah itu sebagai lambang. Nah sebentar tak cari ini mana tadi. Ini seperti ini pakai simbol namanya ceplok suryo. Kenapa kok ceplok suryo? Ceplok suryo itu simbol dari sebuah nafsu ya, nafsu amarah. Jadi mengambil dari ini Jawa pakemnya sedulur papat limo pancer yang manggon di amarah, makanya warnanya merah, simbol dari amarah. Karakternya manusia lah. Ceplok surya karena sebuah nafsu itu diikat namanya melati nirunci. Kenapa kok melati nirunci? Mel itu tuh mel itu doa, dirunci ditata. Dengan sebuah panas nafsu atau sebuah keinginan yang berlebihan ditata, diikat dengan mel doa dalam hati dirunci, artinya ditata. Ini adalah salah satu karakter topeng itu sebetulnya mewakili karakter manusia. Jadi dalam cerita Babat Panji itu di dalam topeng ada 65 karakter. Tapi dalam satu cerita 65 karakter itu 10 tokoh utama tuh setiap satu cerita pasti keluar. Kenapa kok 10? Itu ngambil dari Babanawa Songo manusia. Jadi lobang di panca indera kita itu sebagai perlambang. 10-nya tinutup kantinari itu puser. Jadi itu. Makanya dalam satu cerita itu 10 tokoh itu pasti ada harus keluar karena yang berkaitan dengan adanya cerita. Nah dalam satu cerita itu babat pertama itu namanya tarinya Baskalan Putri atau Biskalan Putri. Kenapa kok Biskalan Putri? Itu bisa ditarikan 2 orang atau 4 orang. Kenapa kok 2? 2 itu bakalan itu membakali manusia. Jadi asal usul sangkan paran. Jadi yang merah itu berasal dari ibu, yang putih itu dari bopo.